tinapot habitan masa tempat ini paghapan natin kumedya di pangkotba nakasadya ni Sete. Okay. Shalom, salam sahabat kumai Taisan Dati, terutama kumai di Minamili di Tigrica Pandan bersama-sama dengan sahabat lainnya. Terima kasih lagi di pemimpin acara Elda Binsanku, Elda Wilti, di barisan Taisanan. Biasa ada pada menyanyi aku awal-awal aku Kasada pada lancar aku aku apa kau itu di hobo aku menyanyi anak kita boleh pakai saban benar ramai ini kanak-kanak. Jadi macam mana kalau saya bercerita untuk khas untuk anak-anak, bolehkah anak-anak? Kalau tidak boleh saya skip untuk orang tua, bolehkah anak-anak? Saya tanya dulu. Oke, boleh dibilang. Jarang-jarang saya ini bercerita untuk cerita kanak-kanak. Entah kenapa tiba-tiba hari ini terdorong untuk bercerita kanak-kanak. Oke, kisah dia begini ya. Ada 3 sahabat. Tapi sebelum cerita ini saya teruskan, saya mohon maaf tidak kena mengena baik yang hidup maupun yang mati. Kalau ada pun itu mungkin secara tidak disengaja ataupun kebetulan saja. Oke, ada 3 orang sahabat. Yang pertama nama dia Mentiga Aurora, tidak cantik. Lawak lagi nama kamu. Puji itu bapak mama kamu kasih nama kamu lawak. Tapi ini cerita ini nama yang orang pertama ini ialah si Bongtok. Yang kedua pula dia panggil si Bayan, sebab dia jalan begini kaki dia macam saya. Si Bayan sudah nama saya. Dan yang ketiga ini si Pisok. Si Pisok mata dia sebelah sahaja. Memang orang ini dari kecil sudah begitu keadaan mereka. Masing-masing dengan kecacatan. Oke. Pada suatu hari mereka bertiga bercadang untuk pergi kedai beli kerupuk ataupun gula-gula kali. Dan di tengah-tengah perjalanan ada sekumpulan orang, mungkin perempuan, pasal mereka pada malu juga. Jadi sebelum mereka melintasi ini bus stop, bilang si Bongkok, malu juga kan, tanak wagu sudah kali ini, mungkin umur macam sini nah sudah ada buat kemana kaki, saya pun tidak tahu. Macam mana cara kita supaya sumandak dia bilang tidak tahu ini kita punya kecacatan. Kalau kamu boleh tapuk kayak itu, sudah jalan begini boleh dia kasih lurus kayak itu kalau sudah jalan si Bongkok begini. Oke. Tidak semana-mana itu ilham datang. Oke, begini dia bilang si Bongkok. Saya ambil satu kayu, saya tarik sambil lukis di jalan, dia bilang. Sampai lepas itu bus stop. Dan lepas itu dia tarik. Itu orang di bus stop menengok pun tidak perasaan jarang kan. Ini mungkin game dia bilang. Lepas sudah. Tadi dia bilang si Pisok, oke, saya tengok dulu lurus kan tidak tahu garis, dia bilang si Pisok yang begini. Jadi dia tengoklah dari start kena garis, dia tengok sampai juga lepas. Tidak ada ketahui bahwa dia ini ada masalah kecacatan. Jadi last sekali siapa?
si Bagan yang jalan begini. Dia bilang, oh tidak lurus, bingkuk ini, mari saya padam balik, dia bilang. Jadi dia jalanlah begini kasih padam. Selamat. Jadi apakah moral story yang kita dapat dalam cerita itu tadi? Ya, budak-budak. Pertama, jangan kita mengecek keadaan mana-mana atau siapa-siapa saja yang sudah dilahirkan ataupun mungkin ada yang sudah tua baru mendapat kecacatan yang begitu. Pertama, dan yang kedua, dari segi kerohanian kita masing-masing ada masalah secara jujur. Kita ada masalah dengan Tuhan. Sebab kenapa kita masih tinggal di dunia yang berdosa. Dan setiap kita ini Tuhan bagi talenta. Tidak semestinya talenta itu satu jenis. Mungkin saudara mempunyai talenta pakar untuk berkhotbah. Tetapi kawan kita yang satu dia pakar dalam bidang yang lain. Jadi jangan kita pergunakan talenta kita itu untuk diri kita sendiri. Sebab di dalam Alkitab juga mengatakan kita ini satu tubuh. Jadi apabila talenta-talenta kita gabungkan, maka ia mendatangkan sesuatu kebaikan kerohanian kita. Amin. Oke, mari kita sekali lagi saya pimpin dalam doa. Kita ringan tamad hari tersunduk. Kita ringan di napono dalisi, napono na kasabaron, kopohangon. Tudang tengsanan na kaposyon. Saat itu Tuhan menerima kasih aku untuk pinilihmu sebagai utusan apa sampai di pelajaran tentang firman. Tulung tamad aku Tuhan. Aku kela dapat kupur. Apa sampai kita sesuai kehendak lu. Perlu aku bantuan curahan iro cuci nu. Dek memegarak di lakabangku dapat pelambus. Pengkana kita makin pada Tuhan curah air di cuci supaya setiap tisadodok di koronga harotanu dela. Itu doa ke Tuhan. Salam marani Tuhan Yesus. Berdoa ya. Amin. Tapi naik tajuk dapat pelajaran dapat kesabaran benar ngapain kana? Apakah doa itu ada gunanya? Isu persoalan. Ki guna nangku gaya doa di isabah kan? Aku mau jawab kau. Karena oke nama tempat isu cerita ilustrasi. Semulun usahawan di berjaya kaditi tiba-tiba naratu dari bilik mandi ontong pokoknya pengak yau na penting nge-stroke turut na todo daw deman rawat dari bilik ICU the hospital saat-saat di tengah lunda todo mungkin harau ng kaipi salam na dunia roh adhitit cerita songulo na malaikat binang ni somok di usahawan di paingodop na tasak na nunununo dayak daw iti na pamalaikat nga
mulai ia salam dapi barasan. Kalau dapat di malaikat, kalau dalam masa 24 jam ada 50 orang berdoa buat kesembuhanmu, maka kau akan pulih ataupun hidup. Nah, kamu tidak. Jika dalam 24 jam jumlah yang aku tetapkan belum dipenuhi, itu artinya kau akan meninggal dunia dari malaikat. Jadi kali usahawan sekira dapat 5 tulun yang sanang kadrit usahawan. Setelah tadi ini malaikat minamano, nah dia berjanji dah gumulik kagu sebelum air 24 jam. 1 jam sebelum air 24 jam gumulik dia kagu. Jadi ringkasan tempat cerita tepat pukul 23. Ini pada malaikatnya kembali mengunjunginya. Lalu itu dapat usahawannya minamohon di malaikat. Kukurana, paling asana pun kesaban. Tuh sudah tentu dan abungmu Indonesia menambah buat dohok. Kompinan-kompinanku, tangenak buahku, tambalut di tengah rapatku, nggak melebihi 12.000 orang. Jadi kadang magium dapat 5 dapat tulunnya untuk berdoa buat doa, bukan persoalan yang besar. Kati usahawan ataupun manajer berjaya ya baik. Kalau kata malaikat dengan lemah lembut itu malaikat suminimbang bengkak. Na tutuk kuna mati magihum di suara mata ginaw do berdoa buat dia ngagison na saat itu palu nagitulun berdoa buat dia. Sementara kahit onong pada minit sisa masa yang tertinggal. Mustahil kalau dalam waktu singkat ini harapan apakah pada tulun berdoa buat kesembuhan kata malaikat. Jadi tanpa menunggu reaksi tadi usahawan, ini pada malaikatnya segera menunjukkan layar besar. Dia akan layar besar. Tidak perintah isi tulun berdoa buat kesembuhan dah. Elah apa bisa? Mantan di layar. Okito daw. Jelas okito daw lupa pisau daw. Isa paping na pa pisau daw nga. Tuh tulun tanah di tokoro dipasang tondu ang tusek. Berdoa dengan sangat tekun. Kau kita daan apa nga o kita din maninuro iromo. Dahil pingas jala. Ang balas kadi malaikat Uray tiyan. Nung kuroy kinalingan tu masih pemanhat dia dapat kesempatan na kumenduo ka.
Itu karena inapot sembayang risau nudut putut da berharap da kalingasano iri na mati kagsir. Entay kago daw nga di usahawan dari layar nga inapasaw nga masok pag sumambayang jam 3 misuswa. Kada pasambayang isaw daw, Tuhan, aku tahu selama hidup suamiku okon ko saw ataupun tanpa dipesenong ilanku dan yaw na po nga mengkhianati di perkawinan dahan ilanku dan ayaw jujur salam na bisnes daw. Dan kalaupun dia memberikan sumbangannya hanya untuk popularitinya saja, untuk menutupi perbuatannya yang tidak benar di hadapanmu. Tapi Tuhan, tolong pandang anak-anak kami yang Engkau telah titipkan kepada kami. Mereka masih memerlukan seorang bapak atau ayah. Aku tidak mampu membesarkan dia dari sosok ulun kepil kasar yang ditanduk saw di usahawan. Setelah dia kondorong ditanduk dia papat isaw dia meres-meres. Kakal o kito i-romo di saudot semakin osolo damanin duru dahil pingas daw ang pakitadaan ni rupa nga alay sedang sebab nga kurang sihat atau tenaga kung tidak cukup rihat dia. Jadi melihat di peristiwa ini tanpa disadari ka daw inapot romo di usahawan ka daw nga bulah maninuro dan tingas daw. Natimbul isa penyesalan bahwa sinalay diti iyaw na pati nga apan kasangulon na swami datasanang jumadit tapa suntuk buat di tanak-tanak dia. Ketuang di baru dia menyadari betapa besar cinta istri dan anak-anaknya kepadanya. Waktu terus berjalan. Waktu yang dia miliki hanya tinggal beberapa menit. Beberapa menit. Melihat matahari, bintang matahari masyarakat semakin sama, semakin mihad di usahawan di iso penyesalan di luar biasa. Nah, apa boleh buat? Waktu sudah terlambat. Tidak mungkin dalam waktu 10 menit Haratulun berdoa jauh silang umum dan apakah pada turun untuk kesembuhan dan sekuat hati minanguhun titit usahawan. Adakah di antara saudaraku, kawan-kawanku dan rekan-rekan bisnisku tidak ada yang berdoa buat doho kadang? Simbang kado malaikat hari kepir-pipir turun berdoa buat dia. Nah, mereka tidak tulus, jadi tidak ada gunanya. Bahkan obong iman syukuri dina penyakit no, ini penyakit ini derita no, sebab kadite selama ini kamu sanggup
kamu sombong, angkuh, dan bukan seorang bos atau ketua yang baik. Kamu sanggup memecat pekerja yang tidak bersalah. Dan si usahawan tertunduk, lemah dan pasrah. Jika sekiranya malam ini adalah malam terakhir buat dia. Tetapi dia minta waktu sesaat untuk melihat anak-anak dan istri yang setia. Cuma gak ada setiap betul. Kemudian dia semakin deras irama Sangira daw kita yaw di tanah daw tatuo. Paingadam dan ikurisi daw hospital. Isa kapin daw kita daw isaw daw. Paingadam painagibit daw itanang katamulok. O kita naandot sukup apanat yala da ikurisi daw hospital. Nah, ketika itu pinabali jarak pukul 24 mendengar. Naik dari masa 24. Tiba-tiba kata mereka, atau mati diajari pemarkah pakai di kesuaban muda. Kau tidak akan jadi meninggal pada pagi ini. Karena ada 47 orang lebih yang berdoa buatmu. Tepat jam 24 ataupun 12 pagi tadi. Dengan heran dan tidak percaya, itu nampak usahawan dengan minang mohon isih keberita patah pada tulun diri. Sambil dan kairat malaikat medau kagu buka screen ataupun layar. Kau kita di usahawan. Akon kenangku kau di taman asuhan nila kada. Tepat. Nakombal kau binen nila. Menai kepanhan na bantuan atau sumbangan na buat dia lah. Pipira tulang na nakatali. Elanku, alipet elanku dan tujuan apa? Saat ini hanya untuk mencari populariti saja. Menarik perhatian pemimpin kerajaan dan pelabur asing. Nah, kau lihat rupanya kan salah seorang anak atau asuhan tersebut membaca surat kabar yang ada seorang usahawan besar sedang terkena stroke dan sudah 7 hari koma di dalam ICU. Dan setelah melihat gambar di dalam surat kabar itu, mereka yakin yang orang yang pernah menolong mereka, dan akhirnya anak-anak taman asuhan sepakat berdoa buat kesembuhan Nuh. Mereka benar-benar tulus berdoa buat kesembuhan, kata mereka. Salam ayat inti toko Yakobus 5 ayat 16. Pinapaingat natin pengka. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi ini pertanyaan pelajaran yang terjawab nakai. Tapi naik. Doa sangat besar kuasanya bagi kita. Nah, tidak kurang betul. Haram mati. Pira-pira di antara dati tambah dati dan kadang-kadang amalas, kadang-kadang lagi dan esok masa untuk semambayang macam-macam pakaku dia buat ketulun deswe macam-macam alasan. Kadang
Kau ingat toko di Tampalut di lain dekat toko korupa ke keluarga nggak kadang-kadang dan timbul pikiran dati dan kebetulan padahal setelah kebiasaan seharusnya kita berdoa bagi dia sebab ini pun berpegang kati dengan roh cuci. Mungkin saat itu mengingatkan kita dia dalam keadaan memerlukan dukungan doa, maka ditulung-tulung lumisi daun. Di saat nanti dia berdoa bagi ditulung kesuai, kita juga akan mendapat kekuatan baru dan kita boleh melihat kemuliaan Tuhan dari peristiwa yang terjadi. Jadi hindarilah perbuatan yang boleh menyakitkan orang lain. Sebaiknya perbanyakkanlah berdoa buat orang lain. Itu nanti Tuhan terus mengangkat kepada berdoa. Karena pahlawan sejati bukan dilihat daripada kekuatan fisiknya, tetapi dari kekuatan hatinya. Tuhan memberkati. Bapa di surga, ya Tuhan, kami mencintai-Mu dan memeluk-Mu. Datang dan terangilah hati kami dan hati orang-orang yang saat ini sedang mengalami kegelapan. Tuhan, berikanlah kesembuhan bagi siapa saja yang saat ini sedang sakit. Tuhan, berikanlah rezeki juga kepada siapa saja yang sedang memerlukan. Tuhan, segera tolong dan bantulah semua orang yang saat ini sedang menghadapi masalah dan persoalan yang sangat berat dalam kehidupan mereka. Tuhan, bantulah kami semua untuk dapat memetik hikmah pelajaran dari segala persoalan yang kami hadapi, agar kami boleh menjadi manusia yang lebih baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bila seluruh dunia makin sorak dan nyanyi, Kristus Raja semesta. Inilah harapan jiwa kita, kepastian kedatangannya.